Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiris Surlian dari Universitas Pajajaran dan rekan saya Faradina Astari Munandar dari Universitas Indonesia akan memaparkan laporan akhir kami di Direktorat Standarisasi Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor, dan Zat Adiktif. Outline yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan, timeline kegiatan, overview kegiatan, tugas khusus, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan profil singkat Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang akan disingkat menjadi ONPPZA. Direktorat Standarisasi ONPPZA ini bertugas dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Direktorat Standarisasi ONPPZA memiliki 3 subdirektorat. Yang pertama adalah Subdirektorat Standarisasi Mutu ONPPZA, lalu ada Subdirektorat Standarisasi Khasiat dan Keamanan Obat, dan juga Direktorat Standarisasi Produksi dan Distribusi ONPPZA. Tiap subdirektorat memiliki seksi-seksi yang akan melaksanakan tugas yang lebih spesifik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan timeline kegiatan yang dilakukan di Direktorat Standarisasi ONPPZA. Kegiatan dimulai sejak Selasa 10 Maret 2020 hingga Kamis 26 Maret 2020. Kegiatan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tugas yang diberikan dari Subdirektorat Standarisasi Mutu ONPPZA. Kegiatan ini berlangsung sejak 10 Maret 2020 hingga 16 Maret 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan tugas dari Standarisasi Khasiat dan Keamanan Obat, yang dilakukan sejak Selasa 17 Maret 2020 hingga 19 Maret 2020. Dan yang terakhir adalah tugas dari Subdirektorat Produksi dan Distribusi ONPPZA yang dilaksanakan sejak 20 Maret 2020 hingga 26 Maret 2020. Overview kegiatan. Sebelumnya, kami memiliki 12 hari kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh subdirektorat di bawah Direktorat Standarisasi ONPPZA. Di PowerPoint telah dilampirkan persentase pembagian pekerjaan kami pada 3 subdirektorat. Yang pertama, kami melakukan tugas dari Subdirektorat Standarisasi Mutu selama 5 hari, dari 12 hari. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan data obat yang beredar di Indonesia dan ketersediaannya dalam 34 provinsi. Tujuan dari tugas ini adalah dikarenakan Subdirektorat Standarisasi Mutu ingin melakukan standarisasi mutu, namun perlu diurutkan prioritasnya dari obat-obatan yang memang paling banyak tersedia di 34 provinsi. Selanjutnya, selama 3 hari, kami melaksanakan tugas dari Subdirektorat Standarisasi Khasiat dan Keamanan Obat. 3 hari itu kami melaksanakan work from home karena ada kebijakan work from home. Tugasnya adalah mencari regulasi terkait uji bioekuivalensi pada negara-negara lain. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya regulasi terkait uji bioekuivalensi di negara lain, karena negara kita pun memiliki regulasi sendiri terkait uji bioekuivalensi. Selain meminta masukan dari pihak-pihak terkait, untuk membuat regulasi juga dapat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir adalah 4 hari dari 12 hari kerja, kami melaksanakan tugas dari Subdirektorat Produksi dan Distribusi ONPPZA. Tugasnya adalah membuat rangkuman atau ringkasan dari laporan tahunan International Narcotics Board pada tahun 2019. Tujuannya untuk memahami pembaharuan kebijakan yang dilakukan oleh INCB yang terdapat pada laporan terbarunya. Untuk detail tugas-tugasnya seperti apa akan kami sampaikan pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah tugas dari Subdirektorat Standarisasi Mutu ONPPZA. Sebelumnya, kami diberikan data-data tentang obat yang beredar di Indonesia sesuai abjad dalam Microsoft Excel. Dari data-data tersebut, kami olah menggunakan pivot pada Microsoft Excel agar didapatkan nama zat aktif, bentuk sediaan, jumlah merek obat dalam sesuai dengan zat aktifnya yang beredar di Indonesia, dan juga jumlah provinsi yang memiliki obat tersebut. Selanjutnya, kami ditugaskan di Subdirektorat Standarisasi Khasiat dan Keamanan Obat. Di subdirektorat tersebut, kami melakukan kajian terhadap regulasi studi bioekuivalensi dari berbagai negara, diantaranya yaitu Amerika, Eropa,
Australia, dan ASEAN. Setelah mengkaji regulasi-regulasi tersebut, kami menentukan poin-poin penting dan ruang lingkup dari regulasi-regulasi tersebut. Selanjutnya, kami ditugaskan di Subdirektorat Standarisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Pada direktorat tersebut, kami ditugaskan untuk mengkaji laporan tahunan INCB tahun 2019. INCB adalah International Narcotics Control Board, yaitu lembaga di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang diberi mandat untuk memantau dan membantu negara dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan pengawasan internasional yang digariskan dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Kami adalah mencari regulasi terkait uji bioekuivalensi di negara lain dan menentukan ruang lingkup obat yang diatur di dalamnya. Di sini kami memilih 4 negara atau 4 pembuat regulasi. Yang pertama adalah dari Food and Drug Administration atau yang biasa dikenal dengan FDA, yaitu Badan Pengawas Obat Amerika. Regulasi mengenai bioekuivalensi diatur pada bagian 320 atau 21 CFR 320 tentang definisi dan kebutuhan pada uji BA dan BE dengan judul Bioavailability and Bioequivalence Requirements. Ruang lingkup regulasi bioekuivalensi yang diregulasi oleh FDA melingkupi obat generik atau dalam bahasa FDA adalah Abbreviated New Drug Application dan obat inovator yang dalam bahasa Inggrisnya adalah New Drug Application. Di sini, selain berupa regulasi, FDA menyediakan guidance atau panduan khusus berupa draft yang berjudul Bioavailability and Bioequivalence Studies Submitted in NDAs or INDs, General Consideration yang dipublikasikan pada Maret 2014, khusus untuk obatan inovator, dan juga Bioequivalence Studies with Pharmacokinetic Endpoints for drugs submitted under an Abbreviated New Drug Application untuk obat-obatan generik. Selanjutnya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Therapeutic Goods Administration yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Australia. Regulasi terkait uji bioekuivalensi terdapat pada Panduan 15, yaitu Studi Biopharmaceutic, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Guidance 15 Biopharmaceutic Studies. Ruang lingkup yang diatur dalam regulasi bioekuivalensi TGA ini adalah untuk obat-obatan generik. Secara keseluruhan, regulasi biofarmaseutik yang dikeluarkan oleh Therapeutic Goods Administration ini mengacu dari negara lain seperti dari FDA atau dari EMEA. Namun, terdapat beberapa pengecualian kapan diperlukan uji bioekuivalensi. Regulasi selanjutnya yang kami kaji yaitu Guideline on the Investigation of Bioequivalence dari Eropa. Regulasi ini memiliki ruang lingkup obat generik yang dibandingkan dengan obat referensi. Di dalam regulasi ini terdapat 3 appendix, yaitu appendix 1 tentang Dissolution Testing and Similarity of Dissolution Profile, kemudian appendix 2 Bioequivalence Study Requirements for Different Dosage Form, dan appendix 3 mengenai BCS Best Biowafer. Regulasi selanjutnya yang kami kaji yaitu ASEAN Guideline for the Conduct of Bioequivalence Studies. Regulasi ini memiliki ruang lingkup obat generik yang dibandingkan dengan obat pembanding. Regulasi ini memiliki 4 appendix. Appendix yang pertama yaitu Dissolution Testing and Similarity of Dissolution Profile, kemudian appendix 2 mengenai Bioequivalence Study Requirements for Different Dosage Form, kemudian appendix 3 mengenai BCS Based Biowafer, dan appendix 4 mengenai ASEAN Bioequivalence Study Reporting Format. Di dalam regulasi ini terdapat subbab yang menjelaskan mengenai standarisasi kondisi pengujian. Kesimpulan pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan di BPOM RI, khususnya Direktorat Standarisasi Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor, dan Zat Adiktif, dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya menstandarisasi obat, narkotik, psikotropik, prekursor, dan zat adiktif untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.